Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi dengan NIM 2321011130. Di sini saya kelompok 1 yang berjumlah dengan 4 anggota, yaitu ada Danu Muhammad Ramdan, ada Fitriani, sama Kamila. Kebetulan saya akan mempresentasikan tentang sistem PT Indo Neptune Manufacturing. Karena di PT Indo Neptune Manufacturing itu mempunyai dua sistem, yaitu sistem produksi sama sistem absensi. Sebelumnya juga kita sebelum dipercayai untuk mewawancarai di PT Indo Neptune Manufacturing juga sudah memasuki ke PT Sosro dan lain-lainnya juga sudah, karena kebetulan yang cepat responnya di PT Indo Neptune Manufacturing, jadi yang berada di Cicalengka, maka yang diambil PT Indo Neptune Manufacturing gitu. Oke, karena di sini saya akan menjelaskan tentang sistem produksinya, yaitu berdasarkan analisis kebutuhan sistem yang memiliki beberapa use case utama, yaitu kelola pemesanan sama kelola produksi, penyimpanan produk atau jaring, detail jaringnya, sama untuk pembuatan laporan. Jadi di sini ada pelanggan sama untuk usernya itu ada pelanggan, admin, sama supplier, sama admin produksi, sama staf gudang dan manajer. Jadi di pelanggan ini, jadi untuk jadi karena di sistem produksinya PT Indo Neptune Manufacturing itu tidak mempunyai stok barang atau stok jaring yang disiapkan, jadi ketika ada customer yang membeli jaring, memesan jaring melalui aplikasi berbasis web, jadi di si pelanggan ini melakukan login dulu, langsung memilih sesuai kebutuhan atau pilih jenis jaring, ukuran jaring yang dibutuhkan oleh customer, dan melakukan pembayaran. Jadi di sini adminnya ini posisi untuk melaporkan indikasi apakah sudah cocok si pelanggan mau membeli jaring tersebut. Jadi lanjut ke supplier. Di sini supplier login karena udah diberitakan oleh admin untuk kelola produksi. Jadi kan karena di sini tidak naro gitu, nyetok di gudang si stok jaringnya gitu. Jadi si suppliernya ini jadi melihat dulu gitu di catatan apakah ada bahan baku yang dibutuhkan sesuai permintaan customer gitu. Terus lanjut, kalau misalkan udah ada dan dicatat bahan bakunya, langsung dikirimkan bahan baku. Nah, untuk admin produksinya langsung menjadwalkan produksi dan membuatkan bahan baku pemesanan, terus produk jaring sampai selesai. Lanjut ke staf gudang yaitu di dalam penyimpanan produk jaring. Jadi kalau misalkan produksi jaringnya udah beres, lalu staf gudang yaitu mengumpulkan jaringnya atau mencatat stok barang jaring yang ada gitu. Produk langsung disiapkan sama produksi dikirim ke pelanggan. Nah, untuk manajer yaitu untuk mencatat atau menyerahkan laporan gitu. Yang kedua ada sistem absensi. Di sini saya akan menjelaskan use case diagram. Sistem dirancang menjadi dua bagian, yaitu sistem absensi berdasarkan analisis kebutuhan. Sistem memiliki beberapa use case utama, yaitu ada login, absensi sidik jari, kelola data karyawan, rekap laporan. Jadi di sini si karyawan atau stafnya itu login dulu, langsung scan sidik jari, yaitu terus kalau misalkan udah scan sidik jari, ntar ada notifikasi validasi sidik jari. Jadi untuk validasi sidik jari ini akan mengirimkan lihat status kehadiran. Jadi kalau misalkan staf
karyawannya udah scan sidik jari akan diberitahukan terima notifikasi apakah si absensinya gagal atau sukses gitu. Untuk adminnya yaitu login dan kelola data karyawan, daftar sidik jari, rekap kehadiran, cetak laporan, sama kelola jadwal kerjanya. Maksud di sini ditambahkan kelola jadwal kerjanya, soalnya kalau di setiap PT atau pabrik besar gitu harus mempunyai, karena biasanya suka ada lembur gitu. Kalau nggak lembur, karena kan di setiap karyawan itu suka ada yang mendadak libur gitu, izin gitu, jadi harus ada kelola jadwal kerjanya. Untuk selanjutnya ada use case skenario dari absensi. Nah, untuk yang pertama ada absen masuk. Dari primary aktornya itu ada staff dan karyawan. Untuk normal flow of events, itu karyawan melakukan login, sistem mewajibkan karyawan melakukan scan sidik jari atau include, sistem melakukan validasi sidik jari, jika valid, sistem mencatat data ke dalam absen masuk, karyawan memilih menu lihat status kehadiran, karyawan terima notifikasi, atau info absen sukses. Yang kedua ada kelola data karyawan. Untuk primary aktornya itu admin. Normal flow of events, admin melakukan login, admin melakukan ke menu kelola data karyawan, admin memilih fungsi daftar sidik jari, admin mendaftarkan sidik jari karyawan ke perangkat, sistem melakukan validasi sidik jari, extend untuk memastikan kualitas pindaian, dan admin menyimpan data karyawan. Dan yang terakhir itu ada rekap kehadiran dan cetak laporan. Untuk primary aktornya itu admin. Normal flow of events, admin melakukan login, admin memilih menu rekap kehadiran, admin menentukan parameter laporan seperti departemen atau rentang tanggal. Sistem menampilkan rangkuman data kehadiran karyawan sesuai filter. Admin memilih menu cetak laporan, dan sistem memproses dokumen dan mengirim perintah ke printer atau mengunduh file PDF. Nah, selanjutnya ada use case skenario produksi. Nah, yang pertama di sini ada kelola pemesanan. Untuk primary aktornya itu ada pelanggan dan secondary aktornya itu admin. Jadi pelanggan melakukan login, pelanggan memilih menu kelola pemesanan, pelanggan menentukan pilih jenis detail jaring, sistem menyimpan detail pesanan, pelanggan melanjutkan ke proses melakukan pembayaran atau extend, dan admin melakukan verifikasi pembayaran. Nah, yang kedua ada kelola produksi. Untuk primary aktornya admin produksi dan supplier. Admin produksi melakukan login, admin masuk ke menu kelola produksi, admin melakukan lihat dan catat bahan baku, sistem secara otomatis memesan bahan ke supplier atau mengirim bahan baku include. Admin menyusun jadwal produksi, proses pembuatan bahan baku pesanan dimulai. Admin memperbarui sistem saat produk jaring selesai. Nah, yang ketiga ada penyimpanan produk. Nah, untuk primary aktor dan secondary-nya itu ada staf gudang dan pelanggan. Jadi, staf gudang mengakses menu penyimpanan produk jaring, staf memastikan stok dicatat dan diatur di lokasi penyimpanan yang sesuai. Saat pesanan siap dikirim, staf memastikan produk disiapkan, dan staf menyerahkan ke kurir dan status berubah menjadi produk dikirim ke pelanggan. Nah, yang keempat ada pembuatan laporan. Untuk primary aktor dan secondary-nya itu manajer operasi. Jadi, manajer mengakses sistem operasional, manajer memilih fitur buat penyerahan laporan, sistem merangkum semua dan aktivitas dari departemen lain, manajer menyetujui laporan dan menyimpannya ke database laporan perusahaan.
Selanjutnya di sini ada activity diagram. Yang pertama activity diagram absensi. Nah, selanjutnya itu activity diagram absen masuk yang pertama. Ada staf dan karyawan melakukan login ke sistem absensi. Sistem akan memindai sidik jari staf dan karyawan lalu melakukan validasi data sidik jari. Kalau sidik jarinya tidak valid, sistem akan memberikan notif tidak terdeteksi. Kalau terdeteksi akan mencatat data kehadiran absen masuk. Lalu staf dan karyawan bisa melihat menu status kehadiran, lalu sistem menampilkan notifikasi absensi berhasil. Dan selesai. Kedua ada activity diagram kelola data karyawan. Di sini ada admin dan sistem. Lalu ada melakukan login ke sistem untuk admin, lalu memilih menu kelola data karyawan, memilih fungsi daftar sidik jari dan mendaftarkan sidik jari karyawan ke perangkat penjepit. Kalau ada karyawan baru gitu ya. Lalu sistem melakukan validasi sidik jari. Nah, lalu admin menyimpan data karyawan dan data sidik jari. Lalu selesai. Lalu di sini ada activity diagram rekap dan cetak laporan. Di sini ada admin, sistem dan manajer atau HRD. Nah, di sini admin melakukan login ke sistem, memilih rekap kehadiran, lalu menentukan parameter laporan. 1 departemen, 2 rentang tanggal atau mingguan atau bulanan. Lalu sistem mengelola dan menampilkan rangkuman data kehadiran. Lalu apakah data tersedia? Kalau tidak, sistem akan menampilkan tidak tersedia. Kalau iya, akan menampilkan tersedia. Lalu admin mencetak laporan, lalu sistem memproses dokumen laporan kehadiran, lalu mengirim perintah cetak atau file laporan PDF, lalu terkirim ke manajer atau HRD menerima laporan kehadiran. Selanjutnya, activity diagram produksi. Yang pertama, activity diagram kelola pemesanan. Di sini ada pelanggan, admin, dan sistem. Nah, pelanggan memilih menu kelola pesanan, lalu memilih jenis detail pesanan, lalu sistem akan merekap menyimpan detail pesanan. Lalu pelanggan melakukan pembayaran dan sistem akan memproses transaksi pembayaran. Lalu admin melakukan verifikasi pembayaran dan sistem akan memperbarui status pembayaran menjadi terverifikasi dan selesai. Di sini selanjutnya ada activity diagram kelola produksi. Di sini ada admin, sistem, dan supplier. Nah, admin memilih menu kelola produksi, lalu sistem itu tidak cukup atau stok barang baku cukup. Nah, lalu mengirim permintaan bahan baku, lalu ke supplier mengirim bahan baku ke perusahaan. Lalu kalau cukup, perubahan data stok bahan baku. Nah, lalu di sini melihat dan mencatat stok bahan baku, lalu menyusun jadwal produksi. Lalu admin memulai proses produksi jaring, lalu mencatat produksi jaring. Lalu admin juga memperbarui status saat produksi jaring selesai, lalu sistem menyimpan data hasil produksi dan selesai. Selanjutnya di sini ada activity diagram penyimpanan dan pengiriman. Di sini ada staf gudang, sistem, dan pelanggan. Nah, staf gudang mengakses menu menyimpan produksi jaring, lalu mencatat stok produksi jaring yang masuk ke gudang, lalu menyimpan produk di lokasi penyimpanan yang sesuai, lalu sistem akan memperbarui data stok produk. Lalu staf gudang menyiapkan produk untuk pengiriman, lalu menyerahkan produk ke kurir dan sistem akan mengubah status pesanan menjadi produk dikirim ke pelanggan, lalu menyimpan informasi pengiriman dan pelanggan akan menerima pesanan dan selesai. Ya, di sini ada activity diagram laporan, ada manajer operasi dan sistem.
Nah, manajer operasi mengakses sistem operasional dan memilih fitur buat penyerahan laporan, lalu sistem akan mengumpulkan dan merangkum data aktivitas dari keseluruhan departemen dari mulai data pemesanan, data produksi, dan data gudang. Lalu, manajer operasi akan meninjau laporan, lalu tinjau hasil laporan dan sistem akan kalau iya, semua data departemen sudah lengkap. Kalau tidak, sistem akan simpan laporan ke database laporan perusahaan. Nah, lalu di sini setelah mengumpulkan dan merangkum data aktivitas dari keseluruhan departemen akan menyusun laporan operasional dan nyambung ke sistem laporan database ke laporan perusahaan. Lalu tandai laporan sebagai laporan resmi dan di manajer operasional akan unduh atau cetak. Lalu cetak laporan fisik. Kalau tidak, kalau iya akan unduh cetak laporan, simpan salinan sebagai arsip, dan tampilan notifikasi data belum sinkron, dan menunggu hingga seluruh data diinput dan selesai. Next, selanjutnya di sini ada sekuen diagram. Sekuen diagram absensi dan ada juga sekuen diagram produksi. Kita mulai dari sekuen diagram absensi. Sekuen diagram absensi masuk. Di sini ada karyawan melakukan login ke UI absen. UI absen langsung mengirim validasi login ke sistem absensi. Dan UI absen juga menampilkan menu ke sistem absen. Nah, dari sistem absen langsung mengirim ke karyawan untuk melihat absen masuk. Nah, dari UI absen juga meminta scan sidik jari ke mesin. Nah, dari mesin langsung mengirim ke karyawan untuk men-scan sidik jari. Nah, dari sistem absen langsung mengirim data sidik jari yang sudah disidik jari oleh karyawan ke mesin. Nah, langsung dari sistem absen memvalidasi sidik jari batal atau hasil validasi valid ke database. Nah, dari mesin ke sekuen absen masuk ke karyawan. Jadi mengirim dari mesin langsung mengirim sistem absensi sudah masuk dan data sudah tersimpan. Nah, dari UI absen menampilkan notifikasi berhasil ke mesin. Nah, dari sistem absensi menginfokan absen sukses ke database. Di sini ada sekuen diagram kelola data karyawan. Di sini admin melakukan login ke UI absensi. Dari UI absensi mengirim validasi login ke mesin absen. Nah, dari UI absensi juga menampilkan menu ke mesin absen. Dari mesin absen mengirim ke admin untuk melihat kelola data karyawan. Nah, dari UI absen mengirim ke mesin untuk menampilkan formulir data karyawan. Nah, dari mesin juga mengirim ke admin dan admin juga bisa mengirim ke mesin untuk meminta data sidik jari. Nah, dari sistem absen mengirim ke dalam database untuk mengirim data sidik jari dan memproses pendaftaran karyawan yaitu data ke database. Nah, di sini dari mesin mengirim ke admin dan admin juga bisa mengirim ke mesin untuk meminta daftar sidik jari. Nah, di sini juga dari admin memproses pendaftaran data karyawan ke dalam database. Nah, dari sistem absensi mengirim hasil pendaftaran valid ke database. Nah, dari mesin mengirim ke admin untuk menampilkan notifikasi berhasil dan dari admin juga mengirim ke dalam mesin untuk menampilkan notifikasi berhasil. Nah, dari sistem absen mengirim ke dalam database untuk menginfokan data karyawan diperbarui. Di sini ada sekuen diagram rekap dan cetak laporan. Di sini ada admin melakukan login ke UI absen. Dari UI absen mengirim validasi login ke sistem absen dan UI absen juga menampilkan menu ke sistem absen. Nah, dari sistem absen mengirim pilih rekap
laporan ke admin. Dari UI absen memasukkan parameter laporan ke dalam database. Nah, di sini juga dari database mengirim ke admin dan admin juga mengirim ke dalam database untuk mengambil data laporan parameter. Nah, di sini dari UI absen menampilkan hasil laporan ke database. Nah, di sini dari sistem absen mengirim ke admin untuk melihat cetak laporan, dan dari sistem absen juga mengirim ke print untuk generat laporan atau formulir. Nah, di sini juga dari sistem absen laporan berhasil disimpan ke print. Nah, dari database ke admin, dan dari admin juga bisa mengirim ke dalam database untuk mencetak laporan, yaitu file. Nah, dari admin mengirim langsung ke dalam print, yaitu laporan tercetak. Selanjutnya di sini ada sekuen diagram produksi. Di sini ada sekuen diagram kelola pemesanan. Di sini ada pelanggan melakukan login, langsung mengirim validasi login ke UI system. Nah, dari UI system menampilkan menu ke sistem. Nah, dari sistem mengirim pilihan kelola pemesanan ke pelanggan. Nah, dari UI system menyimpan data pesanan ke admin. Nah, dari sistem mengirim input data jaring ke pelanggan. Nah, dari pelanggan langsung menyimpan data pemesanan ke sistem. Dari sistem juga langsung mengirim sudah tersimpan data pemesanan ke pelanggan. Pelanggan mengirim ke sistem untuk melakukan pembayaran. Nah, dari UI sistem mengirim ke admin untuk menotifikasi pembayaran. Nah, dari sistem mengirim ke pelanggan untuk memproses pembayaran. Nah, dari UI sistem memvalidasi pembayaran ke admin. Nah, dari sistem mengirim ke pelanggan untuk status pembayaran, bahwa pembayaran sudah berhasil. Nah, dari UI sistem mengirim ke admin untuk status pembayaran berhasil. Nah, dari sistem ke pelanggan untuk mengirim untuk menampilkan status berhasil. Ini ada sekuen diagram kelola produksi. Di sini ada admin produksi melakukan login ke admin produksi. Dari admin produksi menampilkan pesanan dibayar ke sistem. Nah, di sini ada periksa ketersediaan bahan baku. Nah, langsung di sini diperiksa langsung ke sistem, yaitu menampilkan pesanan dibayar atau tidak. Nah, di sini juga ada pesan bahan baku. Nah, di sini pesan bahan baku, langsung konfirmasi konfirmasi pengiriman bahan baku. Nah, selanjutnya di sini ada dari admin produksi mengirim ke sistem untuk membuat jadwal produksi. Nah, dari admin produksi mengirim ke supplier untuk membuat jadwal produksi. Nah, di sini dari supplier ke admin produksi, dan dari admin produksi juga bisa melihat, yaitu di update status produksi selesai. Selanjutnya di sini ada sekuen diagram kelola produksi. Di sini ada admin produksi melakukan login ke admin produksi. Dari admin produksi menampilkan pesanan dibayar ke sistem. Nah, di sini ada periksa ketersediaan bahan baku. Nah, langsung di sini diperiksa langsung ke sistem, yaitu menampilkan pesanan dibayar atau tidak. Nah, di sini juga ada pesan bahan baku. Nah, di sini pesan bahan baku, langsung konfirmasi pengiriman bahan baku. Nah, selanjutnya di sini ada dari admin produksi mengirim ke sistem untuk membuat jadwal produksi. Nah, dari admin produksi
admin produksi mengirim ke supplier untuk membuat jadwal produksi. Nah, di sini dari supplier ke admin produksi dan dari admin produksi juga bisa melihat yaitu di update status produksi selesai. Selanjutnya di sini ada sekuen diagram penyimpanan dan pengiriman. Nah, di sini ada staf gudang melakukan login ke UI system. Nah, dari UI system mengirim validasi login ke sistem, dan dari sistem mengirim tampilan menu ke UI system. Nah, di sini dari staf gudang mengirim pilih penyimpanan produksi ke sistem. Nah, dari UI absensi juga mengirim ambil data ke sistem. Dari sistem langsung data produksi ke UI absensi. Nah, dari staf gudang mengirim input stok barang ke sistem. Nah, dari UI sistem langsung menyimpan stok barang ke sistem, dan langsung dari sistem langsung mengirim ke pelanggan untuk notifikasi. Nah, dari staf gudang langsung menginput stok ke sistem, dan dari UI sistem langsung mengirim ke sistem untuk mengupdate status. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelas diagram produksi dulu ya, biar tidak pabelit. Nah, di sini kelas diagramnya itu, jadi si user itu memasukkan biasa login, name, email, kata sandi, dan peran gitu ya, bisa login atau logout gitu. Lalu masuk ke sistem admin, yaitu admin itu biasa untuk mengelola karyawan sama kelola gudang. Yang perancangan yaitu di admin itu kebagi dalam dua, yaitu untuk perancangan sama detail jaring gitu. Jadi perancangannya itu membuatkan perancangan, ngerancangan produksi, sama update perancangan. Buat perancangan, lihat perancangan gitu. Langsung lanjut ke untuk detail jaringnya, yaitu ada keterangan jaring, misalkan yang dibutuhkan untuk customernya itu berapa meter, sama mau merek apa yang sudah dipesan oleh si customer itu disesuaikan. Jadi lanjut ke buat detail jaringnya sama lihat detail jaring. Lanjut ke gudang sama pengiriman. Untuk di bagian gudangnya itu ada melihat stok tersedia, terus sama melihat kapasitas, atau kalau misalkan si bahan bakunya kurang, terus update bahan baku dan lihat bahan baku yang lainnya, takutnya ada yang kurang gitu. Terus untuk pengiriman, buat pengiriman sama update pengiriman, lihat pengiriman gitu. Terus lanjut ke karyawan. Di karyawan ini kelola produksi sama kelola pengiriman. Buat perancangan, update perancangan, lihat perancangan sesuai yang udah diinstruksikan oleh admin. Nah, di sini ada yang melakukan pembayaran, jadi si karyawan sudah bisa melihat dan sudah diberitahukan bahwa si customer sudah validasi membayar dan akan yang tadi di gudang sudah dilaporkan ke karyawan untuk dikelola gitu. Ini ada pembayaran, jumlah, tanggal, sama proses pembayaran, update pembayaran. Nah, untuk ini laporan produksi tanggal sama hasil produksi buat laporan hasil produksi. Jadi di sini karyawan yang produksi sesuai dengan yang diberitahukan tadi di sub gudang. Untuk manajernya yaitu membuat perancangan dan kelola pembayaran, proses pembayaran, update pembayaran. Ada dua, yaitu bahan baku dan pengiriman. Untuk manajernya membuat laporan gitu kan, karena manajer di sini untuk membuat laporan, jadi melihat bahan baku sama kebutuhan yang ada di gudang, tambahan gudang atau update gudang gitu. Terus sama mencatat pembayaran, ini teh kelola perancangan, proses pembayaran, update pembayaran, terus pengiriman
Nah, ini untuk pengirimannya, pengiriman, alamat pengiriman, buat pengiriman, update pengiriman, sama lihat pengiriman. Oke, saya di sini akan melanjutkan ke kelas diagram yang tadi, karena di tadi kelas diagram produksi, yaitu manajernya itu untuk membuat laporan bahan baku, pengiriman, sama pemesanan customer. Lanjut ke kelas diagram absensi. Kelas diagram itu yaitu diagram struktur status dalam UML yang memodelkan sistem dengan menampilkan kelas atau atribut atau metode dan relasi antar objek gitu. Di sini ada kelas diagram sistem absensi PT Indo Neptune Manufacturing, karyawan, admin, absensi, fingerprint, sama laporannya. Di karyawannya itu ada sebagai atributnya integer, nama sama jabatannya string, ditambahkan dengan login sama absen masuk. Untuk adminnya yaitu integer, namanya juga string, sama login, tambahkan kelola karyawan, cetak laporan. Masuk ke absensi yaitu ada absensi sebagai integer, tanggal, date, jam masuk real time, sama status boolean. Simpan absensi sama validasi absensi. Masuk ke fingerprint. Fingerprint di sini admin integer tambah fingerprint integer juga, validasi sidik jari. Masuk ke laporan. Laporannya itu ada id karyawan integer sebagai integer, nama sama jabatan string juga, tambah login, file absensi masuk gitu. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf bila banyak kesalahan atau kurang lengkap. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.